Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Rahayu. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, jurusan PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mensimulasikan pembelajaran tematik kelas 6 di SD. Sudah siap belajar semuanya? Oke, kalau sudah siap, duduk di tempatnya masing-masing dan duduk yang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai belajar, Ibu absen dulu ya. Apakah semuanya hadir atau tidak? Pertama, Alfian Al-Azmi. Ya, hadir. Adrian Firmansyah. Hadir. Brian Bimantara. Ya. Eis Hikmah. Ya. Pangki Setia Mahardika. Haifa Agania. Ita Kusnita. Mila Karmila. Muhammad Adrian Azwan. Yang terakhir, Revan Dwi Saputra. Alhamdulillah. Ibu punya yel-yel. Biar kalian tetap semangat, nanti kalian ikutin ibu ya. Yang pertama, tepuk semangat. 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 Aku semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Aku semangat belajar. Oke. Dengan begitu kalian menjadi semangat kan? Ya. Nah, kalian siapkan buku tema 6, pembelajaran kedua, subtema 1, dan siapkan alat tulis serta bukunya di meja masing-masing. Apa ada yang tahu Ibu pembelajaran kali ini tentang apa? Betul sekali. Sekarang tema 6 menuju masyarakat yang sehat. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran kedua. Tujuannya supaya pembelajaran ini diadakan yaitu pertama, dengan kegiatan membaca, kalian dapat menentukan judul dan kata kunci dengan tepat. Kedua, dengan kegiatan ayo berlatih, kalian dapat menjelaskan pengelolaan sampah dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan ayo bernyanyi, aku cinta lingkungan, kalian dapat menyanyikan lagu sesuai dengan interval lagu dengan percaya diri. Yang keempat, kegiatan berlatih tentang interval nada. Kalian dapat menjelaskan interval nada dari sebuah lagu dengan percaya diri. Yang kelima, dengan kegiatan ayo berlatih tentang interval lagu, kalian dapat menuliskan interval nada dengan sebuah lagu dengan tepat. Yang keenam, dengan kegiatan mengamati, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Yang ketujuh, dengan membaca teks yang berjudul ciri-ciri pubertas, kalian dapat mengidentifikasikan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dan anak laki-laki. Ini ada gambar. Gambarnya coba kalian perhatikan. Di gambar tersebut ada siapa aja dan sedang ngapain di gambar ini. Ya, betul sekali. Di sini ada ayah, ada ibu, dan ada Siti. Ayah sedang membuang sampah dan ibu juga sedang membuang sampah. Kecuali Siti sedang membersihkan sampah.
Nah, di depan rumah Siti terdapat dua tempat sampah. Yang pertama ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna biru. Yang berwarna hijau untuk sampah kering dan yang berwarna biru itu untuk sampah basah. Ayah membuang sampah daun ke dalam tempat sampah yang berwarna hijau. Kenapa? Karena daun itu termasuk sampah kering. Dan ibu membuang sampah ke tempat yang berwarna biru. Kenapa? Karena sampah yang dibawa ibu di dalam plastik itu adalah sampah basah. Siti sedang menyapu halaman yang terdapat banyak daun. Daun tersebut nanti Siti akan masukkan ke dalam tempat sampah yang berwarna hijau. Nah, orang lain pun ketika sedang lewat depan rumah Siti boleh loh membuang sampah ke tempat sampah yang ada di depan rumah Siti, dan sampahnya dibuang sesuai dengan jenis sampahnya. Kalau kering masukkan ke warna hijau dan kalau basah masukkan ke warna biru. Banyak perbuatan yang kita bisa lakukan dari gambar ini. Contohnya itu peduli dengan lingkungan, yaitu membuang sampah pada tempatnya, menyapu halaman yang kotor dengan sampah. Manfaatnya apa? Lingkungan menjadi bersih, asri, dan sehat. Merupakan jembatan bagi masyarakat untuk menuju hidup yang sejahtera. Nah, siapa yang di sini setiap pagi suka menyapu halaman? Nah, selalu membuang sampah pada tempatnya. Siapa? Ya, bagus banget, Alice. Terus pertahankan yang seperti itu. Karena dengan seperti itu, kita contohnya peduli dengan lingkungan. Depan rumah menjadi bersih, sehat, dan asri. Sekarang buka halaman 7, lalu kalian ayo membaca yang berjudul Kampung Raja Wali. Waktunya sampai 3-5 menit. Sok membaca dimulai. Oke, membaca sudah selesai. Sekarang ibu tunjuk ya, Alfian sok maju ke depan untuk membaca teks Kampung Raja Wali. Oke, udah selesai. Sekarang ibu minta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut secara bergantian ya. Nah, sok dimulai dari sebelah kiri, lalu nanti pindah ke sebelah kanan. Jajaran sebelah kiri dulu ya, sok dimulai membaca Kampung Raja Wali. Oke, udah selesai kan kalian membacanya? Ibu akan terangi sedikit tentang Kampung Raja Wali. Kampung Raja Wali adalah kampung yang peduli dengan lingkungan. Nah, mereka sangat sadar warganya yang cukup tinggi akan terhadap pengolahan sampah dengan bijak. Sampah terbagi menjadi dua, ada sampah anorganik dan sampah organik. Sampah anorganik itu terdiri dari sampah organik itu terdiri dari kemasan botol plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Nah, kalau sampah organik itu sampah yang bisa kita daur ulang kembali seperti daun, bisa menjadi pupuk, terus sayuran yang sudah dibuang lalu kita bisa menjadikan pupuk buat tumbuhan. Tapi sebagian dari sampah anorganik itu juga dapat dikumpulkan atau diolah kembali menjadi aneka kerajinan yang menjadi vas bunga, gelas, dompet, serta rangkaian cantik aneka botol plastik yang bisa kita olah kembali. Sangat bermanfaat kita mengolah sampah kembali menjadi barang yang berguna. Nah, daripada waktu terbuang dengan percuma, warga Kampung Raja Wali itu memanfaatkan sampah dengan sampah anorganik, dan sampah organik itu dimanfaatkan dan mereka pun bisa mendapat manfaatnya seperti mendapatkan uang belanja. Nah, dan lingkungannya kan menjadi bersih tanpa ada sampah yang berserakan di mana-mana.
Yang tahu kan materi tentang Kampung Raja Wali? Sekarang kalian ayo berlatih di halaman 8 nomor 1 sampai dengan nomor 2. Kalian kerjakan lalu dikumpulkan ya ke Ibu. Sok ditunggu waktunya dan ditunggu waktunya sampai dengan istirahat. Bel istirahat, oke? Nah, sok dikerjakan. Setelah kita membaca Kampung Raja Wali tentang menjaga lingkungan yang sangat bersih di kampung halamannya. Nah, kita menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan yang ada di halaman 9. Aku Cinta Lingkungan itu lagunya yang diciptakan oleh Uli Hari Rusadi. Apa ada yang tahu lagunya seperti apa? Cara menyanyikannya seperti apa? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan contohkan dan Ibu akan diiringi dengan musiknya. Ibu punya musiknya ya. Dengerin baik-baik. Setelah itu, kalian ikuti ya. Oke, dengerin ya. Ini ada musiknya juga. Ku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Ku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Kembali lagi ke awal ya. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku. Dalam tadi lagu Aku Cinta Lingkungan kan terdapat interval. Apa coba yang dinamakan dengan interval itu tuh apa? Nah, interval adalah sebuah jangka dari nada satu ke nada lain. Nah, kan tadi kan ada jangkanya nih, mau nyanyi ke lagu ini dijangka dulu ke lagu berikutnya. Terus misalnya nada pertama mau ke nada kedua kan ada jangkanya nih, ada panjang pendeknya. Itu namanya interval. Yaitu tentang masa pubertas pada anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, perkembangan merupakan perubahan secara fisik dari orang tersebut. Nih, yang kecil menjadi besar, namanya perkembangan. Pada anak perempuan, pubertas terjadi pada usia 10 sampai dengan 14 tahun. Kira-kira ini usianya berapa? Udah pubertas atau belum? Yang mana yang udah pubertas? Betul sekali, yang sebelah kiri ini anak perempuan yang sudah pubertas. Ini anak laki-laki yang sudah pubertas. Dan ini anak laki-laki dan perempuan yang belum sama sekali pubertas. Karena dia masih kecil. Kira-kira seumuran kalian kelas 6 udah ada yang pubertas belum? Biasanya tergantung anaknya. Anaknya bisa saja kelas 6 sudah pubertas atau menstruasi. Dan laki-laki juga ada. Perkembangan pada anak perempuan.
Menstruasi pada masa pubertas biasanya itu umurnya 10 sampai 14 tahun. Pada anak perempuan yang masa pubertas itu yang pertama menstruasi. Menstruasi terjadi pada usia 10 sampai 14 tahun. Nah, itu anak perempuan bisa menstruasi. Menstruasi, kenapa terjadinya menstruasi? Peristiwa luluhnya dinding rahim sehingga menjadi pendarahan yang disebabkan oleh tidak adanya pembuatan sel telur yang dilepaskan dari ovarium atau dinding telur. Nah, menstruasi itu pada anak perempuan terjadi pada sekitar 6 hari. Nah, bisa lebih kalau masa-masa awal bisa lebih dari 6 hari atau bisa mungkin 8 hari itu bisa. Nah, adapun ciri-cirinya, ciri-ciri anak perempuan pada masa pubertas pertama, pinggulnya membesar. Nah, kedua, suaranya melengking kayak cempreng gitu. Nah, ketiga, payudaranya membesar. Keempat, tumbuhnya rambut halus pada bagian ketiak atau alat kelamin. Perubahan perkembangan pada pria. Yang pertama, perubahan fisiknya. Di sini ada contoh gambar anak pria yang masih kecil dan anak pria yang sudah dewasa. Coba bandingkan, perubahan fisiknya sudah terlihat kan? Nah, perubahan perkembangan pada pria itu yang pertama yaitu perubahan fisik. Pada masa pubertas, anak pria biasanya lebih besar yang perubahannya cepat. Yang pertama itu tumbuh jakun di sini. Nah, anak pria biasanya tumbuh jakun di leher. Terus suaranya menjadi berat dan membesar, tumbuh kumis dan tumbuh bulu halus di sekitar kelamin. Itu ciri-cirinya, ada suara membesar, tumbuh rambut halus pada ketiak dan kelamin. Yang ketiga, tumbuh jakun di sini. Dan keempat, ada tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Itu perubahan perkembangan pada pria, ciri-cirinya ya. Setelah itu, coba kalian kerjakan halaman atau mengamati gambar yang ada di buku tema halaman 11. Nah, kalian amati gambar tersebut. Apakah ada perbedaan dari gambar yang A ke gambar yang B? Terus yang kedua, sebutkan ciri-ciri anak perempuan yang mengalami masa pubertas dan ciri-ciri anak laki-laki yang mengalami masa pubertas. Tuliskan di kolom. Terus, nah setelah itu, coba kalian maju satu-satu untuk menerangkan apa perbedaan dari gambar pertama dan gambar kedua. Coba apa perbedaan dari gambar A dan gambar B? Betul sekali, perbedaannya dari laki-laki dan perempuan ada perubahan fisik ya. Nah, coba sebutkan ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan. Betul. Tumbuh payudara membesar. Tumbuh rambut halus di ketiak dan di alat kelamin. Terus pinggul membesar. Betul, itu pada anak perempuan dan anak laki-laki. Ya, pinter Alfian. Kamu tahu apa perbedaannya anak laki-laki dan anak perempuan ketika masa pubertas? Coba, Alfian, bagaimana perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan di masa pubertas? Betul sekali, anak perempuan tidak memiliki dan tidak tumbuhnya jakun, tetapi anak laki-laki tumbuh jakun pada saat masa pubertas. Apa coba? Nah, anak perempuan terjadinya menstruasi pada umur 10 sampai dengan 14 tahun.
tugas di rumah, kalian mengerjakan buku tema halaman 12, yaitu ayo renungkan bersama orang tua kalian. Apa yang kamu merasa kesulitan pada pembelajaran hari ini? Tuliskan di situ. Nah, kedua, kerjasama bersama orang tua. Diskusikan bersama orang tuamu tentang masa pubertas. Kemudian, amatilah anak-anak di sekitar lingkungan rumah kalian yang sedang mengalami masa pubertas. Terus tuliskan tuh ciri-cirinya anak perempuan masa pubertas apa aja, anak laki-laki masa pubertasnya apa aja. Nanti dituliskan dan besok dikumpulkan kembali bukunya kepada ibu ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini sebelum ditutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua. Berdoa. Ketua maju ke depan untuk memimpin doa sebelum pulang. Baik, kita simpulkan pembelajaran kali ini, yaitu kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih, indah, asri, dan biar menuju menjadi masyarakat yang peduli dengan lingkungan. Dan siapa saja sih yang harus menjaga lingkungan? Baik perempuan maupun laki-laki itu harus menjaga lingkungan. Ciri-ciri laki-laki dan perempuan apa aja sih di masa pubertas? Nah, ciri laki-laki pada masa pubertas yaitu tumbuhnya bulu halus di ketiak dan kelamin. Nah, kedua, suaranya berat dan besar. Ketiga, tumbuh jakun di area leher. Nah, keempat, tumbuh kumis. Terus jenggot dan jamban sini. Nah, pada ciri pubertas pada perempuan, yang pertama, tumbuh bulu halus di sekitar ketiak dan kelamin. Kedua, pinggul membesar. Ketiga, payudara membesar. Dan keempat itu suaranya melengking atau bisa disebut dengan cempreng lah gitu. Nah, untuk biar kita menjaga lingkungan, kita harus ingat dengan lagu Aku Cinta Lingkungan. Nah, ada apa aja sih di lagu Aku Cinta Lingkungan? Ada interval lagu. Apa sih yang dimaksud dengan interval lagu? Interval lagu adalah jangka antara nada satu dengan nada yang lainnya. Nah, itu adalah interval lagu.